Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Dila. Hari ini kita masih belajar tentang teorema Pythagoras. Materi yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama, segitiga lancip dan segitiga tumpul. Yang kedua, segitiga siku-siku sama kaki. Dan yang ketiga, segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat yang pertama menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Yang kedua menyelesaikan persoalan segitiga siku-siku sama kaki. Dan yang ketiga menyelesaikan persoalan segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sekarang jenis-jenis segitiga. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Ini ya, Budila punya segitiga dengan sisi-sisi A, B, C. Segitiga siku-siku berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah ini segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Kita ingat kembali ya. Nah, keterangan di sini C adalah sisi terpanjangnya atau hipotenusanya, sisi miring. Kemudian segitiga lancip. Ini Budila punya suatu segitiga dengan sisi-sisinya A, B, C. Pada segitiga lancip berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat. Nah, di sini keterangannya C adalah sisi terpanjang. Nah, ini ya. Sisi A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari sisi terpanjang kuadratnya. Segitiga tumpul. Budila punya segitiga dengan panjang sisi A, B, C. Pada segitiga tumpul berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Di sini sama ya, keterangannya C adalah sisi terpanjangnya. Nah ini sisi A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari sisi terpanjang kuadratnya. Nah sekarang contohnya. Diketahui sebuah segitiga dengan panjang sisi-sisinya 4 cm, 8 cm, dan 10 cm, termasuk segitiga siku-siku, tumpul, atau lancipkah segitiga itu? Ini kita ke penyelesaian. Dari soal kita peroleh A sama dengan 4, B sama dengan 8, dan C sama dengan 10. Nah ini ya, untuk A dan B boleh kalian tukar. Jadi tidak harus A itu selalu 4 atau B itu selalu 8. Jadi bisa saja A itu 8 atau B-nya yang 4. Nah tetapi untuk C adalah sisi yang paling panjang. Nah kita ingat-ingat lagi ya, di slide sebelumnya untuk segitiga siku-siku berlaku ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk segitiga lancip berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat. Untuk segitiga tumpul berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Nah ini dari ketiga rumus ini akan kita cari apakah segitiga pada persoalan termasuk dalam salah satunya. Kita cari A kuadrat ditambah B kuadratnya. Ini sama dengan 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah ini ya A dan B nya. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 16, 8 kuadrat sama dengan 64, 16 ditambah 64 hasilnya adalah 80. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya 80. Sekarang kita cari nilai C-nya. C kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Diperoleh C kuadrat sama dengan 100. Nah, sekarang kita lihat A kuadrat plus B kuadrat dengan C kuadratnya. Nah, ini ya ternyata A kuadrat plus B kuadratnya
kurang dari C kuadrat. Nah, di sini 80 kurang dari 100. Berarti segitiga pada persoalan adalah segitiga tumpul. Nah, sekarang kita akan pelajari segitiga siku-siku sama kaki. Nah, segitiga siku-siku sama kaki. Budila punya suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisinya sisi siku-sikunya ya adalah A. Karena sama kaki berarti sisi penyikunya ini berarti sama. Ketika A di sini nilai A, berarti sisi yang lainnya pun A. Misalkan di sini 4, berarti sisi penyikulannya juga 4. Ketika di sini 5, berarti yang satu juga 5 ya. Nah, bagaimanakah nilai sisi miringnya? Segitiga siku-siku sama kaki berlaku A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan A akar 2. Jadi ini A kuadrat ditambah A kuadrat hasilnya A akar 2. Jadi sisi miringnya ini A akar 2. Ketika A-nya 5 misalkan. Ini ya. A-nya 5, di sini 5 berarti sisi miringnya 5 akar 2. Nah, misalkan A-nya 7. Berarti di sini juga 7. Sisi miringnya itu 7 akar 2. Nah, ini ya. A adalah sisi penyiku. Kemudian hipotenusa segitiga siku-siku sama kakinya adalah A akar 2. Contohnya, diketahui segitiga siku-siku sama kaki di bawah ini. Berapakah panjang sisi miringnya atau hipotenusanya? Nah, ini segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi penyikunya adalah 5. Ketika di sini 5, berarti yang di sini 5 juga. Berarti sisi miringnya berapa tadi? A akar 5. Berarti A akar 2 ya. Jadi A-nya 5 berarti 5 akar 2. Nah, sekarang coba kita buktikan ya. Kita selesaikan secara manual. Di sini kita punya A adalah 5. Kemudian pada segitiga siku-siku berarti sisi yang ini adalah B. Nah, karena nilainya sama dengan A berarti nilainya 5. Ini B sama dengan A sama dengan 5. Kita akan cari C-nya. Nah, ini misal kita belum tahu ya nilainya berapa, kita akan cari nilai C-nya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. C kuadrat sama dengan 25 ditambah 25. C kuadrat sama dengan 50. Nah, untuk mencari C berarti kita akarkan. C sama dengan akar 50. Nah, di sini kita cari bilangan kuadrat yang ketika dikalikan suatu angka menghasilkan 50. Nah, ini ya. 50 kita pecah menjadi 25 dikali 2. Nah, ini bilangan kuadrat dikalikan dengan suatu angka menghasilkan 50. Ya, ketika ini 25 kali 2 masih di dalam akar. Kemudian bisa kita pecah. Akar 25 dikali, nah ini titik ini artinya kali ya, akar 2. Nah, diperoleh akar 25 berapa? 5 ya. Kemudian akar 2 tetap. Nah, jadi C atau hipotenusanya 5 akar 2. Nah, ternyata secara manual nilainya sama ya seperti di rumus. Begitu caranya. Yang ketiga, segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, ini ya, Budila punya segitiga. Nih, salah satu sudutnya 30 derajat, sudut yang lain 60 derajat. Nah, siku-siku ini artinya 90 derajat.
Pada segitiga siku-siku, nah ini segitiga siku-siku, perbandingan antara sisi di hadapan sudut 30 derajat. Sisi ini 30 derajat, sisi yang ada di hadapannya berapa? Nah, ini perbandingannya 1. Kemudian sisi di hadapan 60 derajat. Ini sudutnya 60 derajat, sisi yang ada di hadapannya berapa? Di sini perbandingannya akar 3. Dan panjang sisi miringnya adalah, nah ini panjang sisi miringnya adalah 2. Nah ini rumusnya ya. Jadi perbandingannya itu 1 banding akar 3 banding 2. Tadi ini 1 adalah sisi yang ada di depan 30 derajat. Kemudian akar 3 adalah sisi yang ada di depan 60 derajat. Kemudian 2 adalah sisi yang ada di depan sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah ini perbandingannya. Nah ini diingat-ingat ya. Sekarang contohnya, diketahui segitiga KLM siku-siku di K dengan sudut KLM sama dengan 30 derajat dan panjang KL 12 cm. Hitunglah panjang KM dan LM. Nah ini segitiga KLM siku-siku di K. Ini siku-siku di K dengan sudut KLM 30. Sudut KLM. Oke, ini ya sudut 30 derajatnya di sini. Dan panjang KL 12. KL 12 cm. Hitunglah panjang KM. Nah, ini yang akan kita cari panjangnya, dan LM. Nih sisi miringnya. Kita ingat-ingat lagi rumus yang di awal tadi. Nah, ini ya perbandingannya. Yang di depan sudut 30 derajat, perbandingannya 1. Di depan sudut 60 derajat, perbandingannya akar 3. Yang di depan siku-siku, perbandingannya itu 2. Nah, ini angka ini harus kalian ingat. Sekarang penyelesaiannya. Ini ya, kita lihat kedua gambar itu. KM per 1. Jadi KM pada soal yang ditanyakan adalah KM per 1. Nah ini perbandingan sisi di rumus. Ini ya, sama dengan KL ini per yang ada di rumus perbandingannya berapa? Per 3, per akar 3 nih ya. KM per 1 sama dengan KL per akar 3. Nah ini harus sama. Nah ini sekarang KM per 1 sama dengan tadi KL ada 12 ya. Kita tulis 12 per akar 3. Nah ini KM per 1 bisa kita tulis KM saja. Nah ini ya, berapapun yang ada per 1 begini berarti ditulis aja nih KM. Misal KL per 1 berarti KL. Nah ini KM per 1 juga begitu, KM per 1 bisa ditulis KM saja. Sama dengan 12 akar 3. Nah ini sebenarnya kita sudah mendapatkan nilai KM. KM sama dengan 12 akar 3. Nah karena di sini terdapat pecahan dengan penyebutnya ini akar, maka kita rasionalkan dulu. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi ini supaya hilang akarnya, kita kalikan dengan akar yang sama, akar 3 per akar 3. Tuh ya. Ketika misalkan di contoh soal lain di sini akar 7, berarti kalikan akar 7 per akar 7. Nah begitu. Sekarang kita kerjakan 12 kali akar 3 sama dengan 12 akar 3. Nah ini akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Sekarang kita sederhanakan 12 dan 3-nya. Sama-sama bisa dibagi 3. Diperoleh 12 dibagi 3 sama dengan 4. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah hasilnya 4 nih tadi ya, 4 akar 3 per 1 berarti tulis aja 4 akar 3.
Nah, sekarang kita sudah dapat nih panjang KM adalah 4 akar 3 nih ya. KM 4 akar 3. Sekarang kita cari LM. Oke, LM ini ya yang ditanyakan ya. Per yang dirumus per 2 sama dengan tadi yang sudah kita cari. KM yang dirumus adalah 1. Oke, sekarang diperoleh LM per 2 sama dengan KM. Nah ini ya, KM per 1 kita tulis aja KM. LM per 2 sama dengan KM. Diperoleh LM sama dengan KM kali 2. Nah ini ya, 2 kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi perkalian. LM sama dengan, nah ini tadi KM 4 akar 3 kali 2. Nah ini kita kalikan, yang dikalikan di luar ya, 4 kali 2 sama dengan 8, akarnya tetap. Jadi LM sama dengan 8 akar 3. Nah begitu ya. Terima kasih sudah belajar dengan Abdullah kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.